Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan doa mohon panggilan, kemudian dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya harapan Israel, Sang penyelamat di saat yang sulit, pandanglah dengan belas kasih dari surga, lihatlah dan kunjungilah ladang anggurmu, alirilah kali-kalinya, bergandakanlah bibit mudanya, dan selesaikanlah apa yang telah kau tanam dengan tanganmu sendiri. Panenan memang berlimpah, namun sedikitlah pekerjanya. Karena itu kami mohon kepadamu yang punya panenan, agar engkau mengutus pekerja-pekerja ke panenanmu, berlipat gandakanlah bangsa ini, dan datangkanlah sukacita yang lebih besar, agar dibangunlah benteng Yerusalem. Ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Jangan ada batu di sana yang tidak kau pasang sendiri dengan tanganmu yang maha suci. Adapun yang telah kau panggil, jagalah mereka dalam namamu, dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudariku yang terkasih, pada petang hari ini kita diundang dalam perayaan Ekaristi ini untuk bersekutu bersama dan juga untuk menyaksikan serah terima jabatan dari Vikep kategorial sebagai utusan keuskupan yang akan menggembalakan jiwa-jiwa dalam pastoral kategorial. Menyadari bahwa kita seringkali lupa akan perutusan kita, terlena oleh berbagai godaan, maka marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada perayaan Ekaristi ini, kita intensikan secara khusus untuk mohon pengampunan dosa dan kebahagiaan kekal di surga bagi Ibu Lina Cutrawati dan Veronica Hedi Sutanto yang dipanggil 4 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kita ini beroleh belas kasih Allah dan boleh juga menikmati sukacita abadi di surga. Dan sebagai ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-17 bagi seorang putra, semoga ia semakin dewasa dan dalam pemikiran, perbuatan, dan juga semakin matang dalam iman. Kita intensikan pula untuk Yosef Istidata Simpatika Sri Lambang yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Semoga kiranya rahmat Tuhan mengiringi perjalanan hidupnya. Juga untuk arwah Bapak Bambang Supardi, kiranya belas kasih Allah boleh menyambutnya dalam sukacita kekal. Secara khusus kita berdoa bagi para Romo Vikep dan juga para imam, dan juga bagi saudara-saudari yang memperoleh perutusan kepercayaan dari Allah sendiri. Semoga kiranya apa yang dipercayakan Allah boleh setia dijalani. Allah Bapa Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang dengan suburnya, meski mengalami kesulitan apapun. Perbesarlah cinta kasih kami kepada sesama, agar selalu siap siaga apabila Putramu datang penuh kemuliaan. Sebab dialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan.
Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masurpan tanggapan, referen, penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan hati Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum saya datang ke tempat ini tadi, di traffic light, saya berhenti sebentar karena memang lampunya merah. Di depan saya persis ada tentara, juga sama-sama berhenti. Jelas karena dia pakai seragam. Tetapi saya perhatikan rupanya sudah mulai tidak sabar, karena jalan sudah mulai sepi dan kemudian mulai maju, dan itu masih merah, langsung menghilang. Saya berpikir, kalau abdi negara, abdi hukum bisa terlena dan tergoda seperti ini, bagaimana dengan kita? Bila contohnya mudah sekali untuk menyeleweng, mungkin kita bisa, itu kan cuma pelanggaran kecil ya, Romo. Tetapi bayangkan kalau pelanggaran-pelanggaran ini memang terjadi dan memang menjadi kebiasaan dan memang dianggap lumrah, apa yang terjadi, saudara-saudariku? Semua yang kita pegang, apa yang menjadi pegangan kita, apa yang telah diajarkan kepada kita, rasanya semuanya sia-sia. Injil pada hari ini, saudara-saudariku, mengajak kita kembali untuk merefleksikan tentang bagaimana status kita sebagai seorang hamba. Ya, kita ini hamba, bukan hanya imam, bukan hanya biarawan-biarawati, tetapi kita perlu menyadari bahwa ketika dibaptis, kita menerima perutusan dan tugas, mengakui Allah sebagai Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya yang juga dipanggil untuk melaksanakan tugas. Pada hari ini, secara khusus adalah pelantikan serah terima jabatan vikep kategorial. Kita menyadari bahwa di balik upacara yang mungkin sekarang serba sepi ini, ada beban tanggung jawab, ada perutusan, dan seperti disampaikan oleh Injil, ada juga tugas untuk memberi makan pada waktunya. Saudara-saudariku, tugas ini secara khusus bagi Anda dan saya adalah tugas perutusan yang kita emban sesuai dengan panggilan masing-masing. Ada begitu banyak kelompok kategorial,
Ada begitu banyak tugas dan jabatan, ada begitu banyak wewenang yang kita emban, kita pegang, dan kita sandang. Kadangkala kita lupa bahwa ini semua hanyalah sandangan. Ini semua dikenakan kepada kita. Suatu saat ini juga akan dilepaskan dari kita. Suatu saat ini akan digantikan juga. Tetapi ketika kita menyandang, baiklah kita menyadari bahwa dalam situasi apapun, bahkan ketika kita berpikir, Tuanku tidak datang-datang, tidak ada yang mengawasi, tidak ada laporan, tidak ada serah terima, tidak ada audit, saya bisa melakukan apapun. Dan kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu melihat kita. Para romo, saudara-saudariku, marilah kita meresapkan sabda Tuhan, menyadari panggilan kita untuk berjaga-jaga, sebab keadaan kita sebagai seorang manusia, bahkan sebagai anak-anak Allah, tidak luput dari segala macam godaan, kelemahan, dan kerapuhan. Maka marilah kita memohon belas kasih Tuhan, agar dalam perutusan-perutusan yang kita sandang, tugas yang kita pegang, jabatan yang kita pikul, kursi yang kita duduki, tahta yang mungkin jabatan apapun sedang kita rasakan, baiklah kita mohon supaya Tuhan sendiri yang menopang perutusan-perutusan kita. Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini izinkanlah saya, Sekretaris PIKEP Kategorial, membacakan 2 surat keputusan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Surat keputusan nomor 104/G-113/4 Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya, dengan ini memberhentikan dengan hormat RP Antonius Saptawidada CM dari jabatan Pastor Vikaris Episkopal dalam kurung VIKEP tutup kurung kategorial. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian Romo selama menjalankan perutusan sebagai Pastor Vikaris Episkopal VIKEP kategorial. Sebagai bagian dari proses serah terima jabatan nanti, kami mohon agar Romo mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pastoral sebagai VIKEP dan berkoordinasi dengan VIKEP yang baru agar pelayanan kepada umat dapat terus berjalan dengan baik. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau keadaan baru yang membutuhkan perubahan di dalamnya, surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surabaya, 8 April 2021, berkat Tuhan, Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Surat kedua, Keuskupan Surabaya, surat keputusan nomor
1/8/G besar titik 113/4 Romawi _2021. Uskup Surabaya Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono berdasarkan rapat Kuria Keuskupan Surabaya tanggal 3 Maret 2021 dengan ini mengangkat RP Paulus Dwintarto CM sebagai Pastor Vikaris Episkopal Vikep Kategorial. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2026. Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Romo menerima tugas perutusan ini. Selanjutnya, kami menyampaikan selamat berkarya dengan semangat yang baru. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi Romo dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman Romo supaya oleh kekuatan Roh Kudus, Romo berlimpah-limpah dalam pengharapkan. BDK Roma 15 ayat 13. Adapun tentang pelantikan Romo sebagai vikep dan sebagainya akan diberitahukan kemudian oleh Sekretariat Keuskupan. Demikian surat keputusan ini dibuat apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surabaya, 8 April 2021. Berkat Tuhan. Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kami yang berhimpun di sekitar altar ini, Kau berkati dan Kau beri sabda yang menghidupkan dan menghidupi. Ialah Yesus kebenaran kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu lah yang benar-benar terlaksana, di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, mari kita doakan komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Kita hening sejenak. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk. Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami Kau kehendaki menjadi gembala dan abdi bagi sesama. Semoga kami dapat selalu setia dalam mengemban tugas mulia itu dan selalu bantu-membantu mewartakan sabda dan membagi-bagikan anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mohon Pak Rinus. Baik, saudara-saudari, akan dilanjutkan pelantikan pengurus kebijakan kategorial Keuskupan Surabaya 2020-2023 yang baru dilantik hari ini. Silakan Sekretaris untuk membacakan. Surat Keputusan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya nomor 212-G-113-6 Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya, memperhatikan surat Vikep kategorial Keuskupan Surabaya nomor 003-KK-SK-6-2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang permohonan pengangkatan pengurus kevikepan kategorial Keuskupan Surabaya. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus kevikepan kategorial Keuskupan Surabaya masa bakti 2017 sampai 2019 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengangkat
nama-nama tersebut di bawah ini berikut jabatannya masing-masing sebagai pengurus Kevikepan Kategorial Keuskupan Surabaya dengan susunan sebagai berikut. Sekretaris 1, Petrus Rinus Pantau. Sekretaris 2, Antonius Tonianto Suciono. Bendahara 1, Alusius Wirawan Margo. Bendahara 2, Luisa Udayani. Koordinator sumber, Fransiskus Saverius Rubianto Suganda. Wakil Koordinator, Andre Iskandar Lukito. Sekretaris 1, Yosefin Wijaya. Sekretaris 2, Katerina Elizabeth Aicu Rina. Anggota, Stefanus Eko Arifianto. Anggota 2, Kristina Sukamto. Koordinator Formasio, Helena Valentina Suci Handayani. Wakil Koordinator, Pasutri Vincent Kustianto. Almarhum Maria Mulyani. Sekretaris 1, Margaret Maya Puspita Gantiono. Sekretaris 2, Alexandra Maria Lisa Veronica. Anggota 1, Cornelius Suminto Gondo. Anggota 2, Pasutri Juli Anggoro. Koordinator Kerasulan Khusus, Fransiskus Kuku Rianto. Sekretaris merangkap anggota, Christian Ersan Erlianto. Koordinator Kerasulan Umum, Markus Suryadi Santoso. Wakil Koordinator, Andrianus Johansson Laudi. Sekretaris, Yulita Susilowati. Anggota 1, Ignatius Citra Kusuma Wongso Wijaya. Anggota 2, Maria Eti Mariana. Anggota 3, Yohana Ari Trika. Anggota 4, David Chandra Pinata. Anggota 5, Yohanes Paulus Verdo. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 7 Juni 2023. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Juni 2020, Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Terima kasih Pak Rinus membacakan surat keputusan sekaligus daftar pengurus yang seharusnya dilantik tahun lalu, tetapi karena ada pandemi sekalian sekarang dengan perubahan PKEP-nya juga. Sekarang saya minta pengurus yang hadir untuk berdiri dan menyatakan janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah. Silakan menjawab dari tempat Anda masing-masing. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas mulia sebagai pengurus Kevikepan Kategorial Keuskupan Surabaya periode 2020 sampai dengan 2023.
Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah. Yang telah saya terima dari Tuhan, saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga saya demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di Keuskupan Surabaya. Karena itu, saya akan menjalankan tugas saya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Dan kiranya Allah mendampingi saya dalam menjalankan tugas dan jabatan mulia ini. Amin. Terima kasih atas kesanggupan dan janji saudara-saudari atas tugas yang dipercayakan gereja kepada saudara-saudari. Marilah kita mohon berkat Allah. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus kevikepan kategorial Keuskupan Surabaya dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja saya meneguhkan saudara-saudari sekalian sebagai pengurus kevikepan kategorial Keuskupan Surabaya, dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Bapak Uskup yang menugasi saya selama 6 tahun sebagai Vikep kategoria Keuskupan Surabaya. Mestinya Vikep itu hanya 5 tahun, tetapi ditambah oleh Bapak Uskup 1 tahun, sehingga pas perutusan saya ada di Paroki Santo Vincentius ini,
pas juga saya sebagai Wikep kategorial berakhir. Jadi terima kasih kepada Bapak Uskup, kepada semua kelompok kategorial, para pengurus. Selama ini saya banyak belajar dari para pengurus, semua kelompok kategorial yang ada di Kuskupan Surabaya. Banyak hal yang memperkaya hidup saya dalam berpastoral, dalam pengembalaan. Ternyata banyak karisma, banyak panggilan-panggilan, banyak juga perutusan-perutusan yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka kelompok kategorial menjadi kelompok yang mendukung paroki-paroki, supaya paroki semakin bisa hidup. Lebih-lebih paroki bisa hidup di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok kategorial lah yang bertugas untuk membantu supaya paroki-paroki di mana ada kelompok kategorial semakin maju dalam berpastoral. Kepada Bapak Ibu, semua pengurus, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada semua pengurus kelompok kategorial yang ada di Kuskupan Surabaya. Saya juga mengucap terima kasih selama ini mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan selama saya ditugasi Bapak Uskup sebagai Wikep kategorial. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya bersama-sama dengan Anda di kewikepan kategorial Kuskupan Surabaya ini. Dan karena saya akan melanjutkan perutusan saya mendapat urusan baru, harapan saya kelompok kategorial semakin maju, kelompok kategorial semakin bersemangat, kelompok kategorial semakin bertumbuh, dan kelompok kategorial semakin mewarnai kehidupan umat yang ada di paroki, lebih-lebih yang dicita-citakan oleh Kuskupan Surabaya, di mana paroki bukan hanya dirasakan oleh umat Katolik yang ada di paroki, tetapi juga umat Allah yang ada di tengah masyarakat. Sehingga para pengurus kelompok kategorial aktif peran serta di paroki, di lingkungan Anda, supaya sungguh-sungguh menjadi warna yang baik dalam berpastoral di Kuskupan Surabaya ini. Terima kasih atas semuanya dan sekali lagi saya minta maaf. Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada Romo Paulus Febrianto dulu karena yang hadir pada sore hari ini yang melepas saya dan mengangkat dari Romo Paulus telah merayakan Ekaristi bersama-sama. Dan Romo Paulus Dwintarto ini yang ditunggu-tunggu ya, oleh kelompok kategorial, tentu saja masih muda, wah ya pasti akan lebih bersemangat, pasti mempunyai ya segala harapan-harapan untuk memajukan kelompok kategorial. Selamat bertugas dan saya mohon pamit Romo ya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih yang ada di rumah barangkali juga melihat dari Satrijab pada malam hari ini. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan selama ini, selama bersama-sama dengan semua kelompok kategorial yang ada di Kuskupan Surabaya. Terima kasih. Baik para Romo, saudara-saudari,
Secara khusus para pengurus kebikepan kategorial Keuskupan Surabaya, baik yang ada di sini maupun yang ikut misa online, ikut live streaming di rumah masing-masing. Pertama, ya saya mengingat awal penugasan saya itu adalah ketika saya mengikuti Krisma, misa Krisma di Jati Jajar. Setelah sarapan, itu pergi ke ruang pertemuan, saya menyapa Bapak Uskup, selamat pagi Monsinyur. Oh, selamat pagi Paulus. Saya lewat, lalu dipanggil lagi, Paulus ke sini. Wes trimonen yo, trimonen. Kamu jadi vikep. Jadi langsung ditembak di tengah perjalanan menuju ruang pertemuan. Beberapa menit kemudian diumumkan di depan romo-romo. Jadi tidak ada kesempatan untuk menolak, ya sudah. Juga karena saya harus taat pada pimpinan, maka saya menerimanya dengan iman dan tentu dengan harapan dan cinta juga, bahwa ini bagian dari panggilan saya sebagai imam. Yang menguatkan saya adalah pertama-tama ini saya menggantikan Romo Sabto. Romo Sabto ini saya kenal pribadi ya sebagai seorang imam yang cukup rapi dalam administrasi maupun dalam pokoknya gereja-gereja yang ditempati Romo Sabto itu mesti rapi, ya ditata dengan baik. Jadi kalau paling enak itu kalau menggantikan dia, jadi semuanya itu sudah siap, ya sudah rapi administrasi maupun saya kebetulan juga akan nanti pindah ke Paroki Widodaren di tempat yang ditata dengan baik oleh Romo Sabto. Kemarin itu memang agak mendadak ya, karena ini nunggu PPKM nggak selesai-selesai, ya sudah sebelum Romo Sabto pindah ke Bojonegoro 1 September, maka diadakan ini secara mendadak. Itu saya sempat kepikiran, ini nanti serah terima jabatan ini masa ya cuma misa tok. Biasanya kan ada oret-oretan ya tanda tangan. Lalu saya mulai menghubungi sekretaris, mulai menghubungi bendara, paling tidak ada serah terima soal keuangan dan juga ada tanda tangan. Nanti laporannya menyusul enggak apa-apa. Lalu saya telepon Romo Sabto. Ternyata Romo Sabto itu sudah menyiapkan semuanya ya dengan bendelan itu, dengan rapi, dengan baik. Waduh, saya senang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena seperti halnya bangunan, ini Romo Sabto sudah meletakkan pondasi yang bagus. Jadi saya nanti minimal itu meniru, ya. Yang lain hanya sebenarnya tambahan saja dari saya nanti dalam berkarya. Tapi saya akan dipacu, dituntut untuk mengikuti apa yang sudah diletakkan dengan baik. Tertib administrasi, laporan-laporan, program-program itu disusun dengan baik, keuangan juga. Dan ini kalau dalam Injil tadi adalah gambaran dari hamba yang baik, hamba yang bertanggung jawab. Nah ini yang menguatkan saya. Jadi ya berat karena menggantikan sosok yang sudah bagus, tetapi juga ringan karena sudah setting standarnya itu. Sehingga saya tinggal melanjutkan. Nanti melengkapi itu ya bergantung ya dari saya dan bersama pengurus. Dan yang ketiga ya saya bersyukur karena tidak hanya diwarisi oleh Romo Sabto yang sudah meletakkan pondasi yang baik, tapi juga pengurus-pengurus yang komitmen. Terbukti dalam bulan Agustus ini ada novena itu dan jalan dengan baik, dengan mudah. Jadi ini bagi saya pengalaman pertama mengorganisir, ya sebenarnya tidak mengorganisir langsung karena sudah ada seksi yang mengorganisir.
novena kemerdekaan itu salah satu bentuk bahwa ya para pengurus sudah dapat bekerja dengan baik. Saya seperti pesan Romo Sabto tinggal menyemangati, menganimasi, ya memimpin, mengarahkan. Jadi tidak kerja sendiri, kerja dalam tim. Maka terima kasih juga pada para pengurus yang seharusnya dilantik tahun lalu dan sudah bekerja meskipun belum dilantik, bekerja dengan baik dan akan melanjutkan tugasnya sampai 2023 nanti. Dan terakhir tentu terima kasih kepada Romo Paulus Febrianto, Sekretaris Uskup, yang bersedia mewakili keuskupan untuk hadir menjadi saksi serah terima jabatan dan juga pelantikan para pengurus yang baru. Terima kasih kepada Bapak Uskup, Kuria yang memberi kepercayaan kepada saya. Kepercayaan ini bukan jabatan tetapi tanggung jawab dan tugas yang berat. Jadi mohon doa dari semuanya dan mari kita bekerja sama dengan baik untuk para pengurus yang baru. Dan selamat bertugas Romo Sabto. Terima kasih banyak Romo Sabto atas warisannya yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Para Romo yang terkasih dan saudara-saudariku, dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Uskup mengucapkan terima kasih atas kesetiaan pelayanan Romo Sabto sebagai vikep kategorial selama 5+1, karena pada tahun ini terjadi penggenapan waktu, digenapkan 6 tahun. Dan kesaksian yang telah disampaikan Romo Paulus Dwintarto membuktikan bahwa Romo sungguh bertanggung jawab sebagai hamba yang setia, yang tentunya menjadi harapan kita bersama bahwa Romo Paulus Dwintarto pun juga akan menjadi hamba yang bertanggung jawab pula dalam perutusan ini. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok kategorial, karena pandemi ini kita tahu bersama menyebabkan ada hal-hal yang harus dibatasi, hilang, dan tidak bisa dihadiri. Rupanya kehadiran kelompok-kelompok kategorial telah membantu bagaimana umat tetap dapat diberi makan, tanda kutip. Ketika umat tidak bisa datang ke perayaan Ekaristi, ketika kapasitas kursi dibatasi, ketika jarak harus dibuat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para Romo inilah, para Romo moderator pula yang telah membantu memberi makan umat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rohani mereka dalam sektor-sektor yang tidak bisa sebenarnya atau kurang dipenuhi saat ini. Karena itu, kami dari Keuskupan mohon agar kita boleh bekerja sama satu sama lain, terutama yang menjadi concern kita bersama saat ini adalah pemulihan kerohanian umat. Itu yang menjadi mengusik kami di Keuskupan, paling tidak di Kuria selama beberapa waktu ini. Bagaimana rohani umat kembali dapat dipulihkan setelah didera selama kurang lebih 1 tahun lebih ini dengan pandemi. Semoga para Romo, saudara-saudariku, kita boleh bekerja sama untuk menjadi hamba-hamba yang setia, memberi makan pada waktunya. Terima kasih atas kesediaan dan juga kesetiaan. Mari kita berjalan bersama sembari memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Para Romo, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan supaya kiranya perutusan yang saat ini telah kita sandang
sungguh bisa senantiasa kita pertanggungjawabkan dalam pelayanan kepada sesama. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati pelayanan, pengabdian, dan perutusan saudari-saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Kasih-Mu Tuhan menghadirkan teladan dalam pelayanan Vincentius pelayan kaum papan. Menemukan mutiara di tengah yang tak berdaya, yang terabaikan dunia. Vincentius, cintamu nyata, merangkul yang hina dina, membebaskan mereka dari belenggu. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Aku diutus bukan hanya untuk mengasihi-Mu Bapa, tetapi untuk membuat-Mu dikasihi manusia. Aku diutus bukan hanya untuk mengasihi-Mu Bapa,